Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada pagi hari ini kita akan belajar bab 3 lagi ya, tapi kita akan melanjutkan di bagian kedua. Jika minggu lalu kita sudah belajar tentang pengertian, ciri, jenis, dan tujuan tentang teks prosedur, hari ini kita akan belajar kembali tentang teks prosedur tetapi tentang struktur dan kebahasaannya. Sekarang mari kita lihat tentang kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar yang perlu kalian kuasai pada bab 3 pada pertemuan kali ini ada 2 poin. Yang pertama 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Kemudian poin 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Berkaitan dengan cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi itu kompetensi yang perlu kalian kuasai untuk pertemuan kali ini. Hal pertama yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai struktur teks prosedur. Di sini ada 4 ya, secara lengkap, yaitu yang pertama pengantar, ini biasanya berisi tujuan. Yang kedua alat dan bahan, terutama dalam jenis teks prosedur yang membuat sesuatu. Kemudian ada langkah-langkah dan yang terakhir adalah penutup. Penutup ini ada beberapa teks prosedur yang tidak menggunakan, jadi tidak apa-apa. Kemudian untuk penjelasannya, yang pertama mengenai pengantar, di sini isinya adalah berisi pengantar umum sebagai penanda yang akan dibuat atau dilakukan beserta motivasi bisa. Misalkan sebagai pengantar umum kalian ingin membuat mie instan misalkan. Mie instan merupakan makanan yang populer di kalangan remaja di negara kita, negara Indonesia. Mie instan ini dianggap paling praktis dan mudah untuk membuatnya dibandingkan masakan-masakan yang lain, apalagi ketika kalian lapar ya. Itu bisa sebagai pengantar atau tujuan, contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan, ini isinya tentang material ya. Berisi informasi tentang alat dan bahan yang dibutuhkan, namun tidak semua teks prosedur ada bagian ini yang seperti saya sudah bahas di pertemuan minggu lalu. Biasanya untuk alat dan bahan ini ya untuk prosedur yang membuat sesuatu. Umumnya terdapat dalam teks prosedur misalnya resep masakan atau membuat kerajinan tangan. Jadi pasti menghasilkan produk. Yang ketiga langkah-langkah, berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara pertahapannya. Lalu yang keempat ada penutup atau simpulan, isinya berupa simpulan biasanya berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu atau selamat mencoba, biasanya untuk siskahul seperti itu ya, selamat mencoba ya, seperti itu. Itu khas dari teks prosedur, walaupun untuk bagian penutup ini memang tidak selalu ada. Selanjutnya kita lihat contoh analisis struktur teks prosedur. Di sini saya ambil cara membuat nasi goreng dadakan. Kita lihat kalimat pengantarnya ya. Berikut adalah cara membuat nasi goreng dadakan. Karena namanya nasi goreng dadakan, berarti nasi goreng yang dibuat secara mendadak dan dengan bahan seadanya. Buat kalian yang mau mencoba membuat nasi goreng ini, bisa kalian siapkan bahan-bahan serta ikuti langkah-langkahnya. Mari kita mulai. Itu namanya kalimat pengantar ya. Di situ dijelaskan tentang nasi goreng dadakan itu apa sih? Kenapa kok disebut nasi goreng dadakan? Kemudian mengajak, ayo kita mulai. Nah, itu bisa kalimat ajakan juga bisa. Kemudian di sini ada struktur yaitu alat dan bahan. Alat dan bahannya di sini 1 piring nasi putih, 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih, sampai terakhir yaitu kaldu bubuk secukupnya. Itu namanya alat dan bahan. Ini di sini tapi lebih condong ke bahan ya. Kalau untuk alat itu misalkan di situ kalian sebutkan ada wajan, ada piring, ada garpu, ada sendok, misal ada piring, ada sendok, itu tadi ya, itu namanya alat. Kalau alat itu ya yang digunakan untuk membuat sesuatu, tapi kalau bahan itu ya bumbunya seperti itu ya. Lalu struktur selanjutnya ialah langkah-langkah. Di sini ada cara membuat nasi goreng dadakan. Yang pertama, iris tomat, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan daun bawang. Ada langkah kedua, tumis bawang merah dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan irisan daun bawang. Ada langkah ketiga, keempat, kelima. Setelah merata dan kecap kering, nasi goreng dadakan siap disajikan. Nah, itu namanya langkah-langkah. Ada step-step urutan yang tidak boleh diacak-acak urutannya. Memang ada yang bisa diacak, tapi tidak semua teks prosedur langkah-langkahnya itu bisa diacak. Kebanyakan itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan ya jadinya tidak maksimal atau bahkan tidak jadi, hancur ya.
Lalu yang terakhir ini kalimat penutup yang saya bilang tadi, kadang ada kadang tidak ya. Tapi sebaiknya kalau kalian ingin membuat teks prosedur yang baik dan benar ya, pastikan menggunakan penutup juga di sini. Gimana? Mudah bukan cara membuatnya? Jadi, ketika lapar melanda, kalian tidak perlu bingung untuk membuat nasi goreng favorit. Cukup manfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Selamat mencoba. Nah, seperti itu ya contoh dari kalimat penutup. Ajakan untuk mengajak mencoba, kemudian mungkin penekanan kembali jika apa sih keuntungan dari membuat nasi goreng dadakan itu juga bisa kan lebih praktis, lebih memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Seperti itu ya untuk strukturnya. Lalu ini yang lebih kompleks lagi, kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada 7 di sini ya. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, penggunaan kalimat pasif, terutama untuk langkah-langkah atau prosesnya. Yang ketiga, penggunaan batasan atau kriteria. Mungkin sudah kita singgung sedikit di pertemuan minggu lalu ya, mengenai batasan atau kriteria ini. Mengenai batasan atau kriteria ini. Yang keempat, penggunaan kata keterangan atau adverbia. Yang kelima, penggunaan saran atau larangan. Yang keenam, penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Dan yang ketujuh, penggunaan konjungsi atau kata hubung yang berkaitan dengan penanda urutan. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, penggunaan kalimat perintah atau biasa disebut juga dengan kalimat imperatif. Kalimat perintah yaitu isinya tentang memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu tentunya. Di sini ciri-ciri kalimat perintah yang pertama, intonasi pada bagian tengah atau kalimat itu naik atau tinggi. Buka pintu itu, kan semakin menaik. Tutup jendela itu, nah itu juga semakin menaik. Masukkan bumbu-bumbunya secara berurutan, nah itu juga intonasi, nadanya itu menaik atau meninggi. Yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Itu pasti harus ya, kalimat perintah apapun, entah di teks prosedur atau enggak, itu tetap pakai tanda seru. Lalu yang ketiga, kalimat perintah ini selalu menggunakan pola inversi, yaitu predikatnya mendahului subjek. Yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun partikel kan. Sekarang kita lihat contohnya ya. Di sini ada pernyataan atau kalimat berita lah. Anda perlu memotong buah menjadi 3 bagian. Itu namanya kalimat berita atau kalimat pernyataan saja. Nah, sekarang kita rubah bagaimana menjadikannya kalimat perintah. Potonglah buah menjadi 3 bagian. Nah, di situ yang dimaksud kalimat inversi tadi ya, sekaligus menjelaskan tersebut, potonglah itu maksudnya predikat. Kemudian ada partikel lah di situ juga sebagai penanda kalimat seru. Buah di sini sebagai subjek, jadi predikatnya mendahului subjeknya. Menjadi 3 bagian itu merupakan keterangan. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat perintah. Ciri-cirinya pun juga sudah tercantum seperti itu ya. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua ialah penggunaan kalimat pasif terutama untuk bagian prosesnya. Instruksi atau perintah dalam teks prosedur itu ditulis dalam bentuk pasif. Contohnya kita lihat, di sini ada kalimat aktif ya sebelumnya. Anda sebaiknya mencuci tangan memakai sabun. Kalian tahu, kalian ingat kembali dulu mungkin pelajaran di waktu sekolah dasar atau MI ya. Di situ kalimat aktif penandanya adalah menggunakan awalan me. Nah, di sini untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif, kita rubah menjadi awalan di. Tangan Anda sebaiknya dicuci memakai sabun. Yang kita lihat adalah kata kerjanya, mencuci menjadi dicuci. Contoh lain sekarang kita lihat kalimat aktifnya. Memasak, pasifnya menjadi dimasak. Menyaring, aktifnya yaitu pasifnya menjadi disaring. Kata aktifnya menyajikan, kata pasifnya menjadi disajikan. Kalimat aktif dan pasif ini yang sering digunakan untuk menjelaskan proses ialah lebih ke kalimat pasifnya. Jadi perlu kalian ubah menjadi kalimat pasif dan itu lebih memberikan penekanan tersendiri. Lalu selanjutnya untuk penggunaan batasan atau kriteria, minggu lalu pun sudah kita sentuh sedikit ya. Kalimat pada teks prosedur ini harus rinci dan jelas batasannya. Jadi kalau masak itu biar nggak awuran, ada aturannya ya. Contoh di sini yaitu yang tanpa batasan. Angkat kaki kanan. Angkat kaki kanan seberapa misalkan, kan nggak jelas ya. Lalu yang betul ialah yang dengan batasan. Angkat kaki kananmu setinggi lutut. Nah, itu jelas. Oh, angkat kaki kanan. Angkat kaki kanan, angkat biasa aja juga bisa. Tapi kalau angkat kaki kanan setinggi lutut ya, oh berarti ada takaran yang jelas. Lalu, tambahkan gula. Tambahkan gula seberapa? Seember apa? Enggak kan? Ada batasannya. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Nah, itu jelas. Jenis gulanya juga jelas. Lalu, yang tanpa batasan lagi. Aduk coklat dalam teflon. Wes gitu tok, diaduk gitu aja.
Enggak, harusnya ada batasannya. Aduk coklat dalam teflon hingga mendidih misalkan, hingga hancur atau hingga meleleh misalkan, itu boleh. Jadi dalam teks prosedur pastikan kalian buat teks prosedur yang jelas batasan atau kriterianya, terutama ini untuk yang masak, karena rasanya akan menjadi enggak karuan ya kalau tidak ada kriteria atau batasan atau takarannya. Lalu penggunaan kata keterangan atau adverbia ya. Adverbia atau kata keterangan ini sendiri ada beberapa jenisnya yang sering digunakan saja yang kita bahas kali ini. Yang pertama adalah keterangan cara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Nah, dengan rapat ini termasuk keterangan cara. Talikan rafia dengan cara menyilang. Nah, ini bahkan ada kata caranya ya. Jadi jelas itu keterangan cara namanya. Lalu yang kedua keterangan alat. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Nah, dengan apa? Alatnya apa? Oh, alatnya gergaji mesin. Misal dengan gunting, potong dengan gunting. Nah, itu juga alat juga. Yang ketiga, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, biasanya menggunakan kata untuk, supaya, dan agar. Contohnya ini. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Bukan malam hari itu loh, bukan. Tapi malam itu loh, cah plastisin kalau kalian tahu ya, itu yang bisa dibentuk-bentuk itu. Nah, itu malam. Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Di sini tujuannya apa? Agar kainnya tidak rusak. Jadi malamnya itu jangan terlalu panas gitu loh maksudnya. Lalu yang keempat, ada keterangan derajat atau kuantitas atau jumlah. Ini kaitannya dengan kriteria atau batasan tadi ya, takaran tadi. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Jadi secepatnya pun itu juga termasuk derajat kan. Kalau derajat itu apa ya, kuantitasnya ada secepatnya dan selambat-lambatnya kan, pelan-pelan. Nah, itu bedanya. Langkahkan kaki 2 langkah ke kanan. Dan hitungan keempat, tepuk tangan 1 kali. Nah, 1 kali 2 langkah ke kanan. Nah, itu juga termasuk keterangan derajat atau kuantitas. Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Nah, sebulan sekali itu juga termasuk keterangan derajat. Ulangi gerakan selama 3 kali. Pokoknya yang ada jumlah, kuantitas. Yang kelima, keterangan syarat. Di sini biasanya cirinya ada kata jika dan ada kata maka, tapi secara implisit saja, tidak harus ada. Contoh, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Canting tahu ya, alat untuk membatik itu ya. Kan kalau membatik itu harus pakai malam atau plastisin itu tadi. Jadi syaratnya di situ, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti akibatnya apa? Ada syarat, ada akibat yang terjadi ya, akan merusak kain. Lalu contoh yang kedua, jika gulanya terlalu banyak. Nah, ini syaratnya kan, jangan pakai gula terlalu banyak kan, intinya seperti itu. Akan cepat gosong. Lah, akibatnya apa? Kalau tidak memenuhi syarat itu tadi, akan gosong. Nah, itu namanya keterangan syarat. Lalu yang keenam, keterangan akibat. Keterangan akibat ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan, biasanya ditandai dengan kata hingga, akibatnya, sehingga, sampai, atau menjadi, dan lain-lain masih banyak lagi. Contoh di sini, goreng adonan hingga kecoklatan. Nah, ini ulangi kegiatan sampai bahan habis. Jadi akibatnya ada ya, jangan mengulangi kegiatan nanti harus sampai bahannya habis tuh. Goreng adonannya sampai seperti apa? Hingga kecoklatan, hingga berwarna coklat-coklat. Nah, itu namanya keterangan akibat. Lalu ciri yang kelima, ciri kebahasaan yang kelima ialah penggunaan sarana atau larangan. Penggunaan sarana atau larangan atau keharusan ini agar tidak menimbulkan bahaya. Jadi ada penekanan supaya hasil yang kalian dapatkan nanti menjadi maksimal. Kalimat saran biasanya menggunakan kata hubung sebaiknya, hindari, jangan ini lebih ke larangan ya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika sebaiknya. Nah, itu contohnya ya, jika kamu tidak melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Mungkin harus pemanasan dulu, makanya harus, jika kamu tidak melakukan, harus ditekankan. Kalau enggak kan nanti cedera kan yang melakukan pemanasan ini kan. Sebaiknya gunakan pisau yang tajam atau baru diasah agar memudahkan dalam membuat irisan yang super tipis. Ini misalkan kalau mau buat fillet ya, irisan fillet itu kan harus tipis. Jadi biar si pemasak ini tidak terluka ya, disarankan menggunakan pisau yang tajam, bahkan yang baru diasah. Kemudian jangan mencuci beras berulang kali agar tidak hilang kandungan gizinya. Ini juga berupa saran ya. Jadi berasnya jangan dicuci berkali-kali dong, biar tidak hilang kandungan gizinya, vitaminnya itu ya. Itu namanya saran atau larangan dalam teks prosedur, itu biasanya pasti ada untuk melindungi si pembuatnya, si penggunanya itu tadi ya.
Kemudian, ciri kebahasaan yang keenam ialah penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran ini dipakai jika objek dalam kalimatnya tidak bergerak. Sedangkan akhiran kan dipakai jika objeknya itu bergerak. Contohnya agar lebih jelas kita lihat ya. Lumuri wadah dengan mentega. Lumuri wadah, wadahnya diem kan, yang bergerak kan tangan kita. Wadahnya kan diem, yang bergerak itu kan tangan kita. Dilumuri wadah dengan mentega. Kalau lumurkan mentega pada loyang lah. Berarti kita pegang mentega. Nah, menteganya kita gerakkan. Ini objeknya yang bergerak, makanya dia pakai lumurkan. Agar lebih jelas lagi kita lihat contoh kedua ya. Taburi semangkok mie instan dengan bawang goreng. Contohnya di sini semangkok mie instannya kan diem kan. Yang kita taburi adalah bawang gorengnya. Beda dengan taburkan bawang goreng pada semangkok mie instan. Nah, bawang gorengnya ini yang bergerak. Jadi bedanya akhiran i dan akhiran kan itu tadi. Kalau akhiran i tadi objeknya itu tidak bergerak. Contohnya tadi di situ wadah sama semangkok mie instan. Mangkoknya kan diem aja. Nah, kalau yang akhiran kan itu yang bergerak. Contohnya yang mentega tadi ya, yang dioleskan ke loyang, dan bawang goreng itu yang ditaburkan. Bawang gorengnya yang bergerak itu tadi kan, digerakkan tangan kita tentunya. Nah, seperti itu ya. Contoh penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Lalu, ciri kebahasaan yang ketujuh sekaligus yang terakhir yaitu penggunaan konjungsi pada penanda urutan. Konjungsi itu kata hubung ya, yang sering digunakan pada teks prosedur ini biasanya adalah yang penanda urutan, misalnya kata setelah, sesudah, selanjutnya, kemudian, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Lalu ada kata lalu juga, ada kata kemudian, dan lain-lain masih banyak lagi. Contohnya, selanjutnya tuangkan adonan ke dalam loyang secara perlahan. Selanjutnya, pertama, masak terlebih dahulu air hingga mendidih. Nah, itu pertama. Nah, itu namanya konjungsi penanda urutan waktu. Konjungsi ini boleh antar kalimat, boleh dalam satu kalimat juga boleh ya. Itu namanya konjungsi atau kata hubung. Oke, selanjutnya di sini coba kalian cermati, boleh kalian pause dulu ya, boleh kalian screenshot cara membuat sup buah. Di situ ada pengantar, ada bahan-bahan yang diperlukan. Nanti kalian baca ya. Ada langkah membuat dan ada penutupnya, di situ lengkap deh pokoknya. Ada gambarnya juga di situ yang bikin ngiler juga ya mungkin. Nah, sekarang coba temukan unsur kebahasaan pada teks prosedur yang ada dalam teks tersebut. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa sebutkan nama dan kelas kalian. Contohnya ya di sini terdapat konjungsi urutan pada kalimat. Selanjutnya, masukkan semua buah ke dalam mangkok kaca. Nah, di sini ada konjungsi urutan, buktinya adalah kata selanjutnya. Tidak apa-apa, nggak perlu digarisbawahi ya. Kalau bisa ya mungkin ada nggak ikonnya. Kalau tidak apa, nanti bisa saya analis sendiri. Kemudian Andin 7E misalkan seperti itu. Atau Mas Al 7F misalkan. Nah, itu ya. Jangan lupa kasih nama kalian. Dan sertai bukti. Jadi jangan cuman bilang ada konjungsi urutan tapi tidak dikasih bukti kalimatnya yang mana. Harus ada buktinya. Baik, itu tadi ya anak-anak, kita sudah belajar mengenai struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas tentang teks prosedur bagian 3 yaitu menyusun teks prosedur. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.